Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bertemu di tempat ini untuk membahas pelajaran yang akan kita bahas tentang 3 pertanyaan. Karena pertanyaan ini akan ditanyakan di kuburan nanti. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. 3 pertanyaan ini yang kita bahas. Kita bahas secara ringkas. Jadi kita akan berbicara tentang man rabbi, siapa Rabbmu, dan apa kewajiban kita terhadap Rabb kita, dan apa yang harus kita kerjakan untuk menjalankan perintah Rabb kita. Juga kita akan membahas nanti wa man nabiyyuka, siapa nabi kita, nasabnya, kehidupannya, mukjizatnya, bukti-bukti dia adalah utusan Allah, dan bagaimana hak kita dan hak Nabi yang harus kita lakukan kepada Nabi. Nanti kita juga bicara tentang agama kita. Agama kita itu dibangun di antara 5 rukun, rukun Islam dan rukun iman dan rukun ihsan. Itulah fondasi agama yang paling kuat. Maka buku ini adalah buku dasar untuk mempelajari akidah Islam. Buku ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kewajiban yang telah kita tunaikan di hadapan Allah. Karena kita punya kewajiban di hadapan Allah untuk belajar agama kita. Yang dimaksud untuk belajar agama kita adalah kita wajib belajar akidah kita. Kata Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, yaitu orang Islam. Jadi ada orang Islam yang tidak belajar ilmu agamanya, dia tidak menunaikan kewajibannya. Kalau dia tidak menunaikan kewajibannya, berarti dia masih memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi tidak boleh bagi orang mukmin tidak belajar agama, tidak boleh. Harus bagi seorang mukmin dia belajar ilmu agamanya. Harus, karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama luas, ilmu agama sangat banyak.
Tapi yang paling wajib adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dari ini kita akan pahami tentang keutamaan Islam, perbedaan Islam dengan agama-agama yang lain, dan juga kita akan memahami tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, terakhir kita bahas apa? Mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya kemarin bawa buku yang kecil ini, sebentar saya buka. Kemarin kita membahas sudah sampai ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah dan bersabar, sudah ya. Dan Imam Syafi'i sudah mengatakan. Oke, berarti kita masuk kepada iklam yang kedua. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 masalah berikut ini dan mengamalkannya. Yang pertama, bahwasannya Allah menciptakan kita. Itu bukan kita bahas sekarang. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'auna rasulan fa akhadnahu akhdan wabila. Oke. Berarti saya beda bukunya. Sampai mana? Halaman 23 buku yang mana ini, Bu? Ini bukunya sangat banyak versinya. Ini gambar. Oke. Masalah sabar sudah kita ambil bukan? Oke. Berkata Imam Syafi'i, "Law anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadis surah lakafathu." Sudah juga. Sampai kepada iklam yang kedua, iklam rahimakallah. Ini ya. Oke. Iklam rahimakallah annahu yajibu. Ya, di buku saya pun sampai situ. Babul, berkata Imam Bukhari, babul qawla qawli, babul al-ilmu qabla qawli wal amal. Itu terakhir saya bataskan buku saya di situ. Ya, coba di buku kita samakan dulu biar sama-sama bisa lihat bukunya. Coba di dalam buku, jadi buku ini, maaf Pak, boleh saya pinjam satu buku? Mungkin kebanyakan pegang buku ini, jadi saya menjelaskan dulu. Mungkin biar lebih dipahami ya. Salah satu contoh buku ini, karena saya nggak bawa buku bahasa Indonesia. Jadi ini buku, contoh buku ini ada namanya salah satu usul. Nah, salah satu usul itu adalah matannya yang dia dalam kotak. Nah ini namanya matan. Lalu yang matan ini penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Matan ini sedikit sekali, kalau dikertaskan dia cuma sekitar segini. Nah, ini udah pakai terjemahan ya. Bukunya sangat kecil sebenarnya. Jadi kalau dikertaskan itu cuma di sini ya, kalau berbahasa Arab itu cuma sekitar berapa halaman saja. Gak nyampe 50 halaman. Buku kecil. Nah, ini dia namanya apa? Matan. Lalu di sini ada penjelasan. Penjelasan ini adalah namanya syarah. Syarah. Maka ini dikatakan bukunya syarah salah satu usul. Nah, yang menjelaskan ini ditulis dari pelajaran Syekh Utsaimin. Ini buku ini. Jadi kalau ini buku bukan usul salah-sahnya bukan milik Syekh Utsaimin, tapi syarahnya milik Syekh Utsaimin. Saya terutama saya akan membaca itu adalah khusus matan. Yang saya baca itu adalah yang di dalam garis-garis ini. Adapun syarah ini akan saya ambil sesuai kebutuhan.
Ya, jadi bapak-bapak jangan bingung kalau baca yang mana itu Ustaz. Ya memang saya cuma baca yang ini saja. Karena buku sarah yang saya pegang ini, contoh ini ya, ini sarah saya pegang bahasa Arab, sama sarah salah satu usul, tapi yang menjelaskannya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rohaili, bukan Syekh Utsaimin. Saya juga punya buku Syekh Utsaimin. Nah, di sini juga ada di HP saya sudah download sarah Syekh Utsaimin. Nah, karena bapak-bapak banyak bawa sarah Syekh Utsaimin, saya akan mengambil dari sarah Syekh Utsaimin. Oke. Jadi kalau ada buka buku ini nanti ketika saya bilang baca matan berarti bacanya ini. Ya ibu-ibu paham itu ibu-ibu ya. Ya. Oke. Nah, buka coba di buku yang hijau ini di halaman 11. Itu ada kalimat dikotakkan i'lam rahimakallah. Nah, itu i'lam yang pertama sudah kita ambil ya. Sudah kita pelajari itu, sudah kita baca. Sekarang kita berarti masuk kepada i'lam yang kedua. I'lam yang kedua itu mana? Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Bukhari, ini dia. Di halaman berapa? Di halaman 30. I'lam yang kedua di halaman 30. Oke. La ilaha illallah. Perhatikan ya. Perhatikan nih. Saya mau kasih tahu lagi. Di dalam matan itu ada footnote 1, 2, 3. Oke? Footnote ini dikasihkan sama dia 1, 2. Gimana lihatnya di syarah? Dia kasih nomor lagi 1. Jadi ini satu penjelasan dari yang satu ini. Setiap kata dijelaskan. Mana penjelasannya? Di sini. Jadi ini angka-angka sampai 8. Ini footnote dari kotak yang di depan. Jadi agar baca bukunya paham. Jadi kalau dibaca buku dulu begitu, dibaca semuanya. Kemudian dibaca lagi satu di sini. Kadang-kadang orang nggak nyambung, ini apa ya dibahas? Nggak nyambung. Tapi kalau dia paham, oh ternyata ini kalimat inti. Kalimat inti ini sedang mau dibahas. Dikasih footnote, contoh. Ketahuilah rahimakallah, setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari dan mengamalkan 3 masalah ini. Pertama, bahwasanya Allah telah menciptakan. Dikasih footnote 1. Lihat, menciptakan. Mengenai pengertian bahwa Allah telah menciptakan, nah dia bahas di sini. Kita terdapat dalil sam'i wal aqli. Dalil sam'i mengenai hal ini adalah waladzi khalaqakum min tin tsumma qadha. Jadi nyambung bacanya. Ya. Insyaallah dipahami ya cara membacanya. Jadi kalau saya nanti baca, saya baca per foto lalu saya jelaskan, lihat footnote-nya di sini juga. Lihat footnote-nya. Silakan, Pak. Oke, kita bahas sekarang i'lam yang kedua. Kalau memang seandainya tidak memiliki buku yang syarah seperti itu, nggak apa-apa. Di PDF internet ada matan usul salasah, itu ringkas. Ini bukunya. Ini sudah sama terjemahan ini. Bukunya sedikit kecil sekali. Ya makanya kalau dulu kita di pondok, ini buku wajib hafalan. Karena di dalamnya dalil-dalil tentang keberadaan Allah, dalil tentang mematuhi Rasul, dalil tentang rukun Islam, rukun iman, dalil tentang sholat, haji, puasa, zakat, dalil. Jadi betul-betul pondasi-pondasi dasar Islam. Kita buka. Kata Syekh, sebelumnya kita langsung saja. I'lam rahimakallah. Saya baca bahasa Arabnya. Ketahuilah, belajarlah,
I'lam itu artinya belajarlah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi merahmati itu memberikan anugerah dan kasih sayang. Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin, wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu atau bukan, maaf, kita ilam yang kedua ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu, sebentar saya buka di sini. Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin, betul, kita sampai situ ya. Ta'allum salasu hadhihi masail wa amalu bihinna. Oh, berarti kita masih ilam yang pertama. Masih ilam yang pertama. Oke. Kita mulai. Dapat di buku terjemahan halaman berapa, Pak? Coba sebelumnya Pak, ilam yang pertama sebelumnya lagi. Saya baca ya bahasa Arab dulu ya, dicari di bukunya biar kita bisa bersama-sama belajar. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Yajibu alaina, wajib bagi kita, kul muslim wa muslimatin, setiap laki-laki muslim dan perempuan muslimah, ta'allum salasa hadhil masail wa amalu bihinna, mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Dapat Pak halaman berapa? 30. Hah? 30. Halaman 30? 30. Oke, halaman 30 ya? Oke. Di buku hijau halaman 30. Oke, kita bahas. Kata Syekh, poin pertama yang kita bahas, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara ini. Yang pertama kita pelajari adalah annallah khalaqana. Ketahuilah Allah itu pencipta kita. Ini sadari dulu deh. Kita ini ada pencipta, ada pengatur, ada yang menghidupkan, ada yang memudahkan, ada alam semesta ini, ada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Allah menciptakan kita. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 2. Lihat di footnote 1. Al-An'am ayat 2. Walladzi khalaqakum min dini thumma qada ajalah wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Dia telah menciptakan kamu dari tin, dari tanah. Kemudian dia qada ajal. Dia yang menakdirkan ajalmu. Wa ajalun musamma indah, sampai ajal yang ditentukan di sisinya. Tsumma antum tumtarun. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Surat Al-A'raf ayat 11. Sungguh kami telah menciptakan kalian dan kami yang telah membentuk kalian. Jadi Allah yang menciptakan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hijr ayat 15, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Telah kami ciptakan manusia dari salsal min hama'in masnun. Salsal ini seperti air mani. Iya. Surat Hijr ayat 15. Juga di dalam surat yang lain, surat Rum ayat 29. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian dari tanah, kemudian kalian menjadi manusia dan berterbaran, dan tantashirun, berkembang biak. Ini dalil-dalil yang banyak sekali. Secara Quran, Allah itu pencipta kita. Jadi harus kita tahu, kita ini ada yang menciptakan. Tidak mungkin semua yang terjadi begitu saja terjadi kecuali pencipta.
Maka dalil secara akal bahwasannya Allah telah menciptakan, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah kabarkan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Manusia tidak akan mungkin menciptakan diri sendiri, akan tetapi dia pasti diciptakan, karena sebelumnya dia tidak ada lalu dia menjadi ada. Lam yakhluqu abu ummu, ibunya tidak menciptakan dia, bapaknya tidak menciptakan dia, tapi Allah yang menciptakan kita. Ini keyakinan pertama yang harus kita pahami, bahwasannya Allah menciptakan kita. Keyakinan Allah menciptakan kita ini bahkan keyakinan yang iblis pun mengakui ini, bahwasannya Allah menciptakan dia. Maka iblis mengatakan di Quran, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, telah kau ciptakan aku dari api dan kau telah ciptakan Adam dari tanah. Iblis pun mengakui Allah menciptakan kita. Bahkan lebih dalam lagi, orang musyrikin pun mengaku Allah menciptakan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang orang musyrikin, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ditanya mereka, man nazala minas sama'i ma'an, ditanya lagi sama mereka, siapa yang menurunkan air hujan dari langit, yang menumbuhkan rumputan, yang memberikan kau pendengaran dan penglihatan, fasayaqulun Allah, mereka akan mengatakan Allah. Keyakinan Allah menciptakan ini hampir semua makhluk meyakininya, mulai dari iblis, manusia, bahkan musyrikin orang Arab pun mengakui Allah mencipta. Yang tidak mengakuinya siapa? Iblis ngakuin. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian. Ya Allah. Maka kalau sekarang ada manusia yang enggak mengaku ada pencipta alam semesta, ya subhanallah. Berguru sama siapa dia, Pak? Iblis saja mengaku Allah pencipta, kok tiba-tiba dia enggak ngakuin Allah pencipta? Kalau dia bilang, ya sudah, alam ini penciptanya Allah, kata mereka. Saya ikuti pemikiran kalian. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Kata mereka. Rasul sudah kabarkan ini, Pak. Nanti setan akan datang kepada kalian, dan setan akan mengatakan siapa yang menciptakan ini. Kalian akan menjawab Allah. Sampai pada satu titik setan akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Apa kata Rasulullah? Kalau sudah pada titik yang ini, katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ini berbicara tentang ghaib. Allah ghaib tidak? Kita berbicara tentang ghaib itu bagaikan katak dalam tempurung, Pak. Udah. Kita nggak tahu di luar kita. Karena kita bukan ghaib, Allah ghaib. Maka berbicara tentang Allah tidak lain kami dengar dan kami patuh apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Nah, orang sekarang enggak, harus dong masuk akal saya. Gimana? Siapa menciptakan alam? Tuhan. Maka agama ini tidak bisa diilmiahkan di semua. Apa maksudnya agama tidak bisa diilmiahkan? Maksudnya dia meragukan agama. Sampai ada orang berbicara seperti itu menunjukkan akidah kaum muslimin di dalam bahaya. Sampai ada orang berbicara seperti itu. Kemudian yang kedua, awalan Allah khalaqana, Allah menciptakan kita. Wa razaqna, Allah juga memberikan kita rizki. Innallaha wa razzaq dzul quwwatil matin. Dalil-dalil Allah memberi rizki banyak sekali.
nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Wahai manusia, sesungguhnya Allah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang Dia dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dia yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan dan atap. Jadi kita beribadah kepada yang menciptakan kita. Warazakna, perhatikan warazakna. Warazakna di situ dikasih footnote. Innallahu warazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dialah pemberi rizki dan maha kuat. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi qulillah. Katakan pada mereka, siapakah yang telah memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? Qulillah. Katakanlah hanya Allah yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi. Sama seperti ayat Quran surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Ini berarti kan Yunus ayat 31. Qul, tanya sama mereka ya Muhammad, may yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayy minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan mati dari yang hidup? Wa may yudabbil amr, siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Surat Yunus dengan jelas orang musyrikin tahu Allah pemberi rizki, pencipta dan pengatur. Surat Saba ayat 24, mereka tahu Allah yang memberikan rizki. Surat Saba ayat 4. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, tanya sama mereka, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Qulillah, pasti mereka menjawab Allah. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan perintah kepada Rasulullah. Qul, itu perintah. Tanya mereka, bicara sama mereka, siapa yang telah menciptakan dan memberikan mereka rizki dari langit dan dari bumi? Apalagi di surat Yunus ayat 31 jelas sekali. Tanya sama mereka, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan mereka pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka mengaku enggak Allah pencipta? Mengaku. Mengaku enggak Allah memberi rezeki? Mengaku. Keyakinan ini adalah keyakinan yang wajib. Wajib. Adapun secara akal, jelas bahwasannya Allah memberikan kita, karena tidak mungkin kita hidup kecuali ada makan dan minum. Sementara makanan dan minuman yang kita makan itu ciptaan Allah. Berarti kita ini adalah rizki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu thalatha hadhihi al-masail wa amalu bihinna al-ula anna Allah khalaqana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Wa razaqna, Allah yang memberikan kita rizki. Walam yatrukna hamalan, tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia. Allah enggak menyia-nyiakan kita. Allah ciptakan kita bukan untuk yang sia-sia. Allah ciptakan kita bukan hanya untuk hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Bukan. Allah ciptakan kita bukan hanya untuk menjadi pekerja. Bukan.
Allah ciptakan kita bukan hanya untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan, kemudian membesarkan anak, kemudian meninggal. Bukan. Itu adalah bagian daripada kehidupan. Tetapi tujuan kita diciptakan langit dan bumi ini, dan kita dihidupkan di bumi ini, tujuannya agar kita beribadah kepada Allah. Walam yatrukna hamalan. Kita nggak dibiarkan begitu saja sia-sia. Amalan itu sia-sia. Diciptakan lalu dibiarkan begitu saja. Perhatikan footnote-nya. Dalilnya Al-Quran. Surat Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allah, Maha Suci, Maha Tinggi Allah, Dialah Malikul Haq, Raja yang hak, la ilaha illahu. Tidak ada yang beribadahi kecuali Dia. Di dalam surat lain, surat Al-Qiyamah, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Sudah, ayyutraka sudah, itu diciptakan lalu dibiarin, gak diapa-apain. Itu ayyutraka sudah. Maka keharusan daripada ayat ini, Allah tidak menciptakan kita lalu dibiarkan begitu saja. Tapi Allah berikan kepada kita perintah dan Allah berikan kepada kita larangan. Alam yakun fatam mimmani yumna. Bukankah dulu dia nutfah mani, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian menjadi segumpal darah dan diciptakan dan disempurnakan. Fa ja'alna minhu zawjayn dzakara wal untha, kemudian kami jadikan dia pasangan laki-laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala yuhyiyal mauta, bukankah dia juga maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Ini surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dia diciptakan lalu dibiarkan begitu saja? Dan ini gak mungkin. Tapi kita diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada. Ingat ini. Apapun profesi kita hari ini, itu hanya profesi yang mengantarkan kita kepada kesempurnaan tugas dari Allah. Karena tugas kita dari Allah itu menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Bahkan ini yang langsung Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada. Betapa banyak orang sekarang yang mereka yang subhanallah lupa tujuan hidupnya. Dikira dia hidup hanya untuk cari duit. Bangun tidur mikirin duit, mau tidur hitung duit, bangun tidur lagi nyari duit. Ya subhanallah, Allah tidak ciptakan untuk itu. Perut kita cukup dengan makan, badan kita cukup dengan sehat. Waktu kita pergunakan untuk sebaik-baiknya. Tugas dari Allah itu adalah ibadah. Barang siapa yang tidak mengerti tujuan hidup ini, maka dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan ini. Bahkan ketika dia tidak mengerti tujuan hidup ini, dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang bukan tugasnya. Sibuk, sebagian orang berlomba-lomba menjadi orang yang terhebat. Ada perempuan sibuk dari mulai bangun tidur, mau tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi, sibuk untuk menjadi wanita yang tercantik.
Dia nggak mau kalau ada wanita lain yang mengalahkan kecantikan dia. Habis waktunya, habis tenaganya, habis hartanya, habis pikirannya hanya untuk itu. Ada lagi orang yang habis tenaganya, habis pikirannya, habis waktunya, habis hartanya untuk mencari kekuasaan. Apakah Allah ciptakan kamu untuk itu? Ada lagi yang sibuk habis waktunya untuk apa? Untuk cari duit. Laki-laki biasanya. Bangun pagi cari duit, di kantor cari duit, bahkan terkadang dia harus capek, terkadang dia harus mungkin dimarahi, terkadang dia mungkin harus memikul beban yang berat untuk cari duit. Begitu pulang cari duit, duitnya semua dikasih kepada anak istri. Lalu dia pergi lagi cari duit, dia nggak peduli mana yang halal, yang mana yang haram, dia bawa pulang semuanya ke rumah. Begitu dia bawa pulang semuanya ke rumah, nanti dia meninggal, yang ditanya dia atau istrinya? Dia. Istrinya ditanya nih sama malaikat atau sama Allah, kamu dapat uang dari mana? Dari suami. Selesai nggak istri? Selesai. Suami yang ditanya dapat dari mana? Nilep di mana? Punya siapa? Kamu kasih buat siapa? Ya subhanallah, ternyata dia habis waktunya hanya untuk itu. Loh, kalau begitu gimana Ustaz? Kalau gitu kita nggak usah kerja Ustaz. Kalau gitu kita di rumah aja Ustaz. Salah. Bagaimana kamu ingin menjadi hamba yang Allah cintai? Termasuk salah satu hamba yang Allah cintai adalah yang sempurna Islamnya. Termasuk kesempurnaan Islam adalah pergi haji. Bagaimana kamu mau haji kalau nggak punya uang? Mana yang Allah cintai? Orang yang tangan di atas atau orang tangan di bawah? Bagaimana bisa tangan di atas kalau nggak kerja? Mana yang Allah cintai? Orang yang dermawan atau orang yang tidak dermawan? Orang yang dermawan, orang sedekah, Allah cintai. Berarti kita mencari dunia bukan karena dunianya, karena dia alat untuk mencari ridho Allah. Itu harusnya ada prinsip bagi orang mukmin. Karena kita diciptakan bukan jadi mesin duit. Kita diciptakan bukan hanya untuk cari duit. Kita diciptakan bukan hanya, apalagi ibu-ibu, diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk melahirkan, kemudian ngurus anak, kemudian ngurus cucu, habis itu meninggal. Enggak. Tapi kenyataan hidup saya begitu Ustaz. Itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa tujuan hidup sebenarnya. Orang yang kalau tahu tujuan hidup sebenarnya, maka tidak ada masalah kecuali akan ringan, tidak ada bahagia kecuali dia akan tetap berada di atas kebaikan. Coba orang yang merasa tujuan hidupnya bukan itu. Tujuan hidupnya adalah perusahaan saya harus menjadi perusahaan nomor 1 di antara semuanya. Begitu melihat ada perusahaan lebih besar, kepala dia pusing. Padahal perut dia kenyang, mobil dia mewah, rumah dia nyaman. Kenapa harus pusing? Enggak, karena perusahaan saya enggak jadi terbesar Ustaz. Itu bukan prinsip hidup, ya subhanallah. Kan orang sekarang begitu bilang. Katanya apa? Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, punya ambisi yang besar, silahkan punya cita-cita besar. Tapi cita-cita tertinggi kita dalam hidup adalah masuk surga. Apapun cita-citamu dalam perkara dunia, kalau ternyata cita-cita itu menghalangi masuk surga Allah, maka cita-cita itu rendah. Kenapa rendah? Karena dunu. Dunia asal kalimat dari dunu. Dunu itu asal kalimat dari rendah dan dekat. Maka akhirat dikatakan akhir. Kenapa? Yang terakhir dari hidup kita. Berarti yang paling ujung dari hidup kita, akhirat. Ada orang gak sadar hidupnya untuk akhirat. Betul gak sadar? Seolah-olah hidupnya begitu saja berlalu. Diingetin sama dia, baik kita hidupnya untuk akhirat. Gak dia ingat, dia gak dia sadar. Ini saya ingin menjelaskan kepada kita. Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki. Semua ini Allah berikan tidak untuk yang sia-sia begitu saja. Tapi Allah perintahkan kita untuk menjadi hamba Allah. Jadi untuk supaya menjadi hamba Allah ini, siapa yang terbaik penghambaannya, dia akan sempurna. Siapa yang jelek penghambaannya, dia akan celaka.
Berarti kita berlomba untuk menjadi hamba Allah. Dan itulah dalam perlombaan ini ada ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian supaya Allah tahu siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Berarti kita pahami sekarang tugas kita dari Allah itu apa? Beribadah kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan kita dan Allah ciptakan alam semesta ini? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengagungkan dan mengenal Allah. Maka kata saya selanjutnya, bal arsala ilaina rasula. Maka Allah utuslah seorang utusan. Untuk apa utusan ini diutus? Mengajari misi hidup kita. Coba saya umpamakan, kita dikasih tugas sama Allah ibadah, tapi nggak dikasih tahu bagaimananya, nggak diajarin bagaimananya, nggak ada kriterianya, nggak ada contohnya, udah kamu ibadah. Bisa nggak kita ibadah kalau kayak begitu? Nggak bakalan bisa. Coba aja, ya, kita nyuruh anak kita ini, ibu-ibu umpamanya di rumah nih, nyuruh anak perempuannya yang belum pintar masak dan belum bisa masak. Nah, ini ada kue buah, ini ada tepung, ini ada telur. Pokoknya ibu pulang kue bulunya udah jadi. Nggak dikasih tahu bikinnya, nggak diajarin bikinnya. Pokoknya kalau nggak jadi, kamu nggak ibu kasih uang jajan 2 bulan. Ya Allah. Itu ibunya bijak nggak kalau begitu? Memerintahkan tapi nggak ngasih prosedur dan contoh. Bijak nggak? Nggak bijak kan? Allah merintahkan kita ibadah. Mungkinkah Allah memerintahkan kita lalu tidak memberikan kepada kita contoh dan prosedur bagaimana ibadah? Udah, kamu ibadah masing-masing aja. Yang salah saya masukkan neraka, yang benar masukkan surga. Tapi nggak pakai contoh, nggak pakai SOP. Sesuka kamu aja. Pokoknya siapa yang salah masuk neraka. Itu nggak bijak. Nggak bijak. Sama seperti seorang atasan di kantor ngasih kepada bawahannya tugas. Pokoknya kerjakan harus sempurna. Nggak pernah diajarin gimana cara ngerjainnya. Pokoknya kerjakan sempurna. Begitu dia salah, kamu saya pecat. Itu pemimpin yang bijak tidak? Tidak. Allah yang maha bijak. Ketika memerintahkan kita ibadah, Allah utus Rasul. Ini loh contohnya, ini loh caranya, ini loh langkahnya. Jadi Rasul itu adalah contoh bagaimana tugas itu bisa terjalankan dengan baik. Lah yang lucunya, orang sekarang udah dikasih contoh, udah dikasih Rasul yang mengajarkan, malah cari jalan yang lain. Gak mencukupi dengan Rasul. Ini kita bilang, berarti kamu tidak menghargai tugas Rasul. Arsalna ilaina rasulan. Dari inilah pahami. Jadi kalau orang dikatakan Rasul itu kan rahmatan lil alamin, Ustaz, iya. Yang dimaksud puncak dari rahmatan lil alamin, dia mengajarkan agama kepada kita. Coba tadi, kalau dia nggak diutus, celaka nggak kita? Celaka. Begitu dia diutus, kita tahu jalan yang benar dan jalan yang salah. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Di sinilah maksudnya Rasul itu rahmat lil alamin. Jadi kalau mengerti Rasul sebagai rahmatan lil alamin, ya contoh Rasulullah SAW. Lanjut lagi. Arsalna ilaina rasulan. Bahkan dia utus kepada kita seorang Rasul. Tidak ada satu kaum pun pasti Allah akan utus seorang Nabi kepada dia. Karena itu merupakan hak umat untuk mendapatkan pencerahan dan penerangan. Kalau ada satu umat yang tidak diutus Nabi dan Rasul, maka umat tadi tidak berhak untuk dihukum karena mereka belum mendapatkan peringatan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin
rasul, maka kami utuslah setiap umat seorang rasul. Jadi diutusnya rasul itu sebagai hujjah. Apa itu hujjah ya? Lebih bahasa Indonesia lebih apa itu? Diutusnya rasul itu sebagai penegak kebenaran. Dia loh, utus rasul. Kita bahas di sini. Bal arsalna ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Ya Muhammad, telah kami wahyukan kepada kamu sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Ismail dan kepada Ishak. Jadi di Al-Quran surat 163 dan 165 dari surat An-Nisa mempertegas Rasulullah itu adalah estafetnya para nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Nuh dan semuanya. Mereka sebagian percaya dengan adanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Begitu dibajukan Nabi Muhammad nggak percaya. Padahal Allah sebutkan di surat An-Nisa, Nabi Muhammad itu adalah kelanjutan dari para nabi. Kalau ditanya kenapa mereka nggak percaya, Pak? Di Quran itu menceritakan tentang Yusuf. Ini kakek moyang Bani Israel, menceritakan tentang Ishak, kakek moyang Bani Israel, menceritakan Ibrahim, menceritakan Musa, menceritakan Maryam, Bani Israel. Diceritakan rinci di Quran tentang itu. Apakah ada orang Yahudi dan Nasrani protes ceritamu salah Muhammad? Gak pernah. Mereka itu gak pernah protes. Karena mereka tahu apa yang diceritakan itu benar. Loh, mungkin mereka gak perhatian Ustaz. Enggak, mereka perhatian setiap ayat yang turun kepada Nabi Muhammad. Apa buktinya? Suatu hari turun ayat Al-Quran, Allah menegur mereka, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta mereka sesembahan Tuhan selain Allah. Allah bilang begitu di Quran. Datang ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, semenjak kapan kami sembah pendeta-pendeta kami? Lah berarti mereka ini kan memantau turunnya ayat Quran. Begitu ada yang tidak cocok mereka tegur. Sekarang kisah Yusuf, kisah Ishak, kisah Musa, kisah tentang Maryam, gak pernah mereka protes karena cocok dengan Al-Quran kitab mereka. Kalau seandainya Nabi Muhammad ini mengarang sendiri, dia ummi, gak bisa baca. Dari mana literatur itu dia taruh? Dia itu ummi, gak pernah baca kitab orang sebelumnya. Yang dia tahu cuma bahasa Arab, gak pernah belajar bahasa Ibrani. Tapi dia mengapa bisa menceritakan apa yang diyakini oleh orang Yahudi, dan Yahudi tidak pernah mempersalahkan dia. Berarti apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Kembali ketika mereka protes, ya Muhammad, kata siapa kami menyembah pendeta-pendeta kami? Kami nggak pernah menyembah pendeta kami. Oh, berarti mereka pantau di Quran. Ada satu ayat yang nggak cocok, mereka langsung protes. Apa kata Rasulullah? Bukankah kalian mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan karena pendeta kalian mengharamkan? Bukankah kalian menghalalkan apa-apa yang bukankah kalian mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan karena pendeta kalian mengharamkannya? Dan bukankah kalian menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan karena pendeta kalian menghalalkannya? Ya betul. Berarti kalian telah menjadikan pendeta kalian Tuhan selain Allah. Jadi ikut halal dan haramnya bukan Allah. Ikut halal dan haramnya kata pendeta. Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebutkan dia penerus para nabi. Cuma masalahnya satu. Dia bukan keturunan Bani Israel. Coba dilihat lagi di dalam sejarah kenapa mereka pergi ke Madinah. Semenjak kapan orang Yahudi kok bisa tinggal di Madinah? Yahudi itu sekitar Palestina, Yahudi itu sekitar Jordan, Yahudi itu
yang sekarang di tempat mereka sebagiannya masuk Mesir, itu Yordan, Mesir, masuk sebagiannya Palestina, itu Yahudi di situ. Kenapa kok ada di Madinah? Ternyata mereka baca di kitab mereka, Alkitab mereka, ada satu kota yang di situ banyak pohon kurmanya. Lalu kota itu dipenuhi dengan batu-batu yang berwarna hitam, diapit dengan batu yang warna hitam. Maka mereka cari kota ini, ternyata kota itu yang paling mirip adalah Madinah. Disitulah mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah. Dengan berharap kalau kami pindah ke Madinah, Madinah ini kota yang paling disifatkan mirip seperti di Alkitab. Mudah-mudahan kami tinggal di sini, anak kami yang menjadi nabi. Ini sebab juga mengapa orang Madinah itu menerima dakwah Rasul. Karena sebelum mereka mendapat Rasulullah SAW, mereka sudah berinteraksi dengan orang Yahudi. Yahudi udah cerita, kami itu pergi ke sini akan keluar nabi. Udah dikasih tahu nih sama Yahudi, Nabi akhir zaman, disebutkan sifat-sifat Nabi. Mereka dia jujur, dia nggak makan sedekah. Maka itu Salman Al-Farisi ketika ketemu Nabi, kan dia coba itu, dikasih sedekah, nggak dimakan. Oh berarti betul Nabi. Dari mana mereka tahu itu semua? Dari Alkitab Yahudi yang udah ngajarin ciri-ciri Nabi. Maka ketika para sahabat di Madinah ketemu Nabi, kapan mereka ketemu Nabi? Nabi belum ke Madinah. Para sahabat pergi ke Mekah, ikut haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu sudah manasik tata cara dari zaman Nabi Ibrahim. Begitu mereka di Mekah, ketemu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajak mereka ke dalam Islam. Ini orang-orang Madinah langsung cocok, mirip diceritakan orang Yahudi. Bahkan mereka bilang, kita beriman duluan sebelum Yahudi dengar mereka beriman. Berimanlah para sahabat. Pulang ke Madinah, mereka kabarkan sudah keluar Nabi. Yahudi pengen tahu siapa itu nabinya. Disebutkan Muhammad bin Abdullah dari Quraisy. Langsung mereka tolak. Padahal ciri-ciri Nabi yang sudah diceritakan selama ini mirip ada pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di kitab dikatakan Ismu Ahmad. Sebagian di kitab Injil, kitab-kitab mereka itu sudah disebutkan namanya, spesifikasi namanya disebutkan. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan ciri-ciri yang mereka dapatkan di kitab. Cuma satu masalahnya, ini dari bangsa Arab. Jadi mereka itu orang paling rasis, menolak kebenaran kalau bukan dari ras mereka. Dan kenapa begitu? Karena dari awal mereka merasa angkuh. Bapak kami nabi, keturunan kami nabi, kami bangsa mulia. Menganggap diri mereka mulia sehingga mereka menganggap bangsa lain rendah. Lah tiba-tiba keangkuhan yang sudah menjadi turun-menurun ini, tiba-tiba apa? Keluar Nabi dari bangsa yang dianggap lebih rendah, terimanya susah. Sehingga mereka nggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Mereka minta, ya sudah kalau kau betul Nabi dari Allah, dari Tuhan, coba buktikan kepada kami. Ya subhanallah, Allah buktikan dengan terbelahnya bulan. Mata kepala mereka lihat bulan terbelah. Tetap mereka gak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkanlah, akhlaknya sesuai dengan Alkitab, ceritanya sesuai dengan Alkitab. Mereka minta bukti, dibuktikan dengan mata kepala mereka terbelahnya bulan. Jadi mereka mengenal Nabi bukan saja dengan berita dan didengar, tapi dengan mata kepala yang mereka lihat Nabi itu melakukan mukjizat. Tetap tidak beriman. Tapi kita, alhamdulillah, ini keutamaan dan kebaikan Allah. Gak pernah lihat mukjizat Nabi. Pernah kita lihat mukjizat Nabi langsung ke mata kepala kita? Pernah dengar suara Nabi? Pernah tahu akhlak Nabi langsung berinteraksi sama kita? Enggak, tapi Allah kasih kita iman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat mukjizat saja belum tentu beriman. Kita nggak pernah melihat mukjizat, tapi Allah kasih kita beriman.
Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang didustakan? Ini nikmat yang terbesar. Anugerah, ini namanya anugerah. Kita bisa beriman ketika Nabi membelah bulan, kita lihat kan? Dari mana kita tahu? Cerita Ustaz. Ceritanya di mana? Di Quran. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Tapi kita bisa percaya, yang melihat bulan aja dibelah nggak percaya. Betapa kufurnya mereka dan betapa nikmatnya kita. Bisa bahasa Arab kita kan? Baca Quran langsung paham, tapi bisa beriman. Siapa yang menumbuhkan iman dalam hati kita? Allah. Nikmat gak itu? Itu nikmat yang besar. Orang yang ketemu Nabi setiap hari saja belum tentu bisa beriman kepada Nabi. Abu Thalib, apa kurangnya akrab dengan Nabi? Apa kurangnya dia percaya dengan Nabi? Dia tahu Nabi itu jujur. Bahkan dia lebih mencintai Nabi dibanding anaknya sendiri, Abu Thalib. Karena Rasul tinggal di rumah Abu Thalib lebih daripada 25 tahun, seperti anaknya sendiri. Tapi mukjizat dia lihat air mengalir di tangan Nabi. Mukjizat dia lihat bulan terbelah. Mukjizat dia lihat akhlak Nabi. Apa yang kurang dari Nabi? Dia lihat semuanya. Tapi Allah tak berikan dia hidayah iman. Mati dalam keadaan kafir. Ya subhanallah. Jadi kalau kita sudah dikasih iman sama Allah, apalagi kita dipahamkan agama, dimengertikan jalan menuju Allah, diberi semangat belajar ilmu agama, diberi semangat ibadah, diberi rasa takut maksiat. Subhanallah, itu nikmat yang paling besar yang Allah nggak berikan kepada Fir'aun dan Haman, dan tidak Allah berikan kepada Qarun yang pernah Allah berikan dunia dan isinya pada mereka. Namrud, dunia dan isinya pernah Allah kasih. Fir'aun, dunia dan isinya Allah kasih. Apa yang dia mau ada. Tapi Allah nggak kasih satu sama dia. Dia tidak terbuka untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Padahal kunci ini kalau terbuka, beriman kepada Allah, kunci surga akan dia dapatkan. Allah kasih dunia, tapi Allah nggak kasih surga. Jadi kalau sekarang ini Mbak ya, ini teman-teman yang berbisnis atau berusaha, udah bisnis kita nggak sejago mereka hebat, ya biarin. Yang penting kita bisa bantu orang, hidup kita nyaman, kita bisa ibadah, tapi kita dikasih surga sama Allah. Mereka bisnisnya Ustaz menggurita, biarin, biar menggurita, kayak mencumi-cumi terserah. Yang penting kita makan halal, mendekat diri kepada Allah. Ngapain kita menyesakkan dada dengan orang itu lebih banyak hartanya dari kita? Ngapain kita sesakkan dada dengan itu? Perut kita juga satu, ya tidak? Cukup bisa ibadah, badan sehat, lalu Allah mudahkan untuk menjadi orang yang mengenal agama. Subhanallah. Coba lihat lagi Pak, ini nikmat yang lebih khusus lagi. Orang yang sudah dimasukkan Islam tadi nikmat tidak? Nikmat. Apakah semua orang yang mengenal Islam mengenal jalan yang paling benar untuk menuju Allah? Tidak. Ada mereka yang berjuang dengan tenaga, tapi di atas kesesatan. Mereka lukai badan mereka robek tubuh mereka tampar bibi mereka. Siapa ini? Sulit gak itu dapat beragama? Dapat pahala atau dapat dosa? Ya Allah, dapat dosa. Padahal mereka juga ingin mencari jalan Tuhan, tapi kenapa Allah biarkan begitu? Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan siapa Allah kehendaki, Allah berikan hidayah siapa Allah kehendaki. Lah kita yang kadang-kadang semangat, kadang-kadang futur, yang ibadahnya kalau alhamdulillah yang penting wajib selesai, tapi Allah berikan kita hidayah, paham agama di atas pemahaman Al-Quran dan Hadis. Itu nikmat itu. Karena itu adalah cara Allah untuk mencintai seorang hamba. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Kembali kita, Allah
menciptakan kita. Allah memberi kita rizki. Tapi semua nggak sia-sia. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Ibadah. Berarti hidup kita tujuannya ibadah. Agar ibadah ini sempurna, Allah utus Rasul sebagai ilmu yang mengajari kita bagaimana tata cara ibadah. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Lanjut sedikit lagi. Faman asahu dakhalal nar. Barang siapa yang mentaati Rasul, dia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia akan masuk ke dalam neraka. Ini poinnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepada Rasul masuk neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Faman ata'ani dakhalal jannah, faman asani dakhalan nar." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah enggan masuk surga. Seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali yang enggak mau, yang enggan. Lah enggak maunya gimana? Ya kalau dia mentaati Allah dan Rasul, berarti dia mau masuk surga. Kalau dia tidak mau mentaati Allah dan Rasul dan tidak mau mentaati Rasul, dia enggan masuk surga. Karena pintu surga telah dibuka dan akan dibuka oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 132 dan 133. Wa atiullaha wa rasul. Apa? Surat Al-Imran ayat 132 dan 133. Taatilah Allah dan Rasul, la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, yang surga itu luasnya seperti langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat yang lain, surat An-Nisa ayat 13, berkaitan dengan mentaati Allah dan Rasul. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya. Itulah kesuksesan yang paling besar. Jadi sukses itu adalah masuk surga. Sukses itu masuk surga. Siapa yang Allah masukkan? Wa may yuti'illaha wa rasul. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Maka tadi dikatakan, "Faman ata'ani dakhalal jannah, faman asani faqad aba." Ada seseorang suatu hari makan di depan Rasulullah pakai tangan kiri. Masalah ringan mungkin, dia anggap masalah makan lah gampang. Pakai tangan kiri dia makan depan Rasulullah. Rasulullah bilang sama dia, "Wahai ikhwan, wahai sahabat, wahai rajul, makan pakai tangan kananmu." Dia bilang, "Mas Tati, gak mau." Mas Tati itu maksudnya aku gak mampu. Tapi yang dimaksud adalah aku gak mau. Maka Rasul mengatakan, "Mas tata'ta." Kalau kau gak mampu, kau betul-betul tidak akan pernah mampu. Semenjak itu lumpuh tangan kanannya. Bukan masalahnya tangan kanan dan kirinya saja, masalahnya dia berani menentang Rasul. Jadi masalah makan tangan dan kanan dan kiri mungkin dianggap ringan, tapi penentangan kepada Rasulullah itu yang masalah berat. Suatu hari, ini zaman Rasulullah lagi, Rasulullah bilang kepada para sahabat, "Nanti malam di antara kalian jangan ada yang keluar rumah
ba'da isya semuanya masuk rumah. Jangan ada yang keluar rumah, kata Rasulullah. Rasul cuma ngomong begitu. Terjadilah malam. Ini ada sahabat, dia lupa kudanya sama ontanya belum diikat di pohon. Ba'da isya keluar dia untuk ikat kudanya. Datang angin yang meniupkan dia dan dia tercampak ratusan mil jauh dari kota Madinah. Terbawa angin. Kata Rasulullah bilang, jangan keluar nanti malam. Dia keluar. Jadi ucapan Rasulullah SAW itu jangan pernah kita langgar. Melanggar ucapan Rasulullah SAW itu bisa menyebabkan kesialan untuk kita. Dalam tanda kutip bisa menyebabkan datang hukuman Allah kepada kita. Tapi kalau kita taat kepada Rasul, dakhalal jannah. Faman ata'ani dakhalal jannah. Dalilnya, terakhir saya mengatakan, dalilnya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum, dan sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Jadi Nabi Muhammad ini diumpamakan seperti Musa yang turun kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasula, kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami hukum dia dengan hukuman yang keras. Allah ingin memberikan pesan. Ini berbicara tentang analogi. Kami utus kepada engkau seorang rasul sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Kepada engkau namanya Muhammad, kepada Fir'aun namanya Musa. Tapi ketika diutus kepada Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, maka kami azab Fir'aun. Di situ ada makna yang tersirat, kalau kamu juga bermaksiat kepada Muhammad, kau akan diazab sebagaimana azabnya Fir'aun. Walaupun tidak terlafadzkan di Quran, tapi terpesankan. Jadi hati-hati orang yang dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW, sekecil apapun, jangan maksiati semampu kita. Kalau seandainya kita bermaksiat, kita akan mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, ini i'lam yang pertama. Nanti kita akan membahas 3 i'lam. Ini i'lam yang pertama. Berarti ilmu kita hari ini kita dapat 1. Allah ciptakan kita, Allah berikan kita rezeki bukan untuk yang sia-sia. Hidup kita bukan untuk yang sia-sia, tapi kita untuk ibadah. Dan ibadah ini sempurna dengan diutusnya Rasul. Yang mengikuti Rasul, dia akan selamat. Yang menjauhi Rasul, dia tidak akan selamat. Ini i'lam yang pertama. Insya Allah besok pertemuan berikutnya kita masuk i'lam yang kedua. Apa itu i'lam yang kedua? Anallaha la yarda aysyraka bih. Allah tidak ridho dengan kesyirikan, mutlak itu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol dipersilakan. Sudah 1 jam pertemuan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi itu kan yang keluar malam. Pakai mic. Fadhol. Baik. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Tadi yang
keluar malam habis isya nggak boleh tapi ya. Bukan. Itu hadis cuman menceritakan malam itu. Malam ini kalian jangan keluar. Bukan berarti kita keluar malam pada isya terlalu mutlak dilarang, tidak. Boleh saja. Bahkan para sahabiat dulu, Aisyah dan para sahabiat yang lain, karena dulu rumah mereka belum ada kamar mandi, tempat buang hajat, mereka buang hajat itu rata-rata pada isya. Ini para sahabiat. Mereka buang hajat pada isya dan mengarah ke Baqi', tempat buang hajat mereka. Jadi supaya nggak kelihatan. Jadi boleh keluar pada isya kalau ada hajat. Tapi kisah ini ketika itu satu malam Rasulullah melarang mereka jangan keluar pada isya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, apakah di bumi itu ada kehidupan? Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, apakah di bumi itu ada kehidupan? Sebenarnya, ya Pak. Kalau saya bilang ada kehidupan. Tetapi siapa yang hidup dan bagaimana yang hidup itu bukan perkara prinsip dan penting. Karena nggak berkaitan dengan amal soleh, nggak berkaitan dengan kehidupan kita. Kenapa? Yang hidup dinosaurus kah, yang hidup jin kah, tetap saja kita yang hidup. Maksud saya bukan kepada bapak ini, tapi ada orang-orang yang berusaha memperdalam itu. Siapakah yang hidup sebelum manusia itu? Siapapun yang hidup, kita tetap wajib ibadah. Siapapun yang hidup, kita tetap nggak boleh syirik. Apa dalilnya ada orang hidup sebelum kita? Dalilnya Al-Quran. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, apa yang menjadikan di bumi ini khalifah, pemimpin. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, apakah kau ingin menciptakan di bumi ini yang dia akan merusak dan menumpahkan darah? Malaikat tahu dari mana? Manusia belum diciptakan, malaikat sudah bilang, nanti apakah kamu menciptakan juga yang dia merusak dan dia akan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Kata para ulama, karena ketika itu sudah ada makhluk yang diciptakan dan dia merusak dan menumpahkan darah. Ada yang mengartikan di situ jin, Allah sudah ciptakan dahuluan dibanding kita. Ada yang mengartikan di situ, ya orang-orang sekarang, dinosaurus kata dia. Dinosaurus sudah ada di muka bumi karena dia merusak, menumpahkan darah. Maka ada makhluk sebelumnya. Jadi intinya ada makhluk sebelum kita, tapi apakah dia dan bagaimanakah dia? Allahu a'lam. Allah musta'an. Itu dalil kata para ulama tentang ada makhluk yang diciptakan sebelum kita. Ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Ada seorang teman saya yang terang-terangan tidak menjalankan ibadah dan mengatakan bahwa itu adalah bentuk balas dendam kepada orang tua yang tidak pernah mengajarkan ibadah. Ya subhanallah. Orang tua nggak pernah mengajarkan ibadah, lalu dia nggak mau ibadah kepada Allah. Apa hubungannya? Ini termasuk gangguan-gangguan syaitan. Allah tidak akan pernah bisa mudarat, tidak akan pernah bisa dimudaratkan dengan perbuatan hamba. Ya, dan lebih menyerahkan kepada sekolah. Lalu pertanyaannya bagaimana cara menyadarkan? Sadarkan dia
bahwasanya perbuatan dia itu merugikan diri sendiri. Nggak ada yang rugi kecuali diri sendiri. Orang Allah tidak akan rugi. Allah tetap maha kaya, dia tidak ibadah. Bahkan orang tuanya pun tidak akan rugi, dia akan rugi sendiri karena sekarang dia telah diberikan akal, diberikan pemahaman, dia rugi sendiri. Kalau memang dia kesal sama orang tuanya, kenapa harus Allah yang dia tinggalkan? Bukan dia kebodohan. Kalau dia kesal sama orang, harusnya dia mendekat kepada Allah agar Allah lapangkan dadanya. Semakin dia menjauh kepada Allah, mau kembali kemana dia? Sementara hidup ini semuanya berlabuh kepada Allah. Ini adalah kebodohan dan tidak boleh dia seperti itu. Katakan kepada dia bahwasanya itu tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Tidak banyak orang seperti itu. Ada juga orang yang usahanya gagal, tiba-tiba ngambek. Saya nggak mau lagi ibadah sama Allah. Ya, subhanallah. Apakah Allah akan rugi kamu tidak ibadah? Tidak akan berkurang kekayaan Allah kalau kamu tidak ibadah kepada Allah. Dan tidak bertambah kekayaan Allah kalau kamu ibadah kepada Allah. La yadur wa la yanfa. Ada dan tidak adanya kamu itu tidak memanfaatkan dan tidak memudaratkan Allah. Bahkan kita yang mudarat sendiri kalau nggak kembali kepada Allah. Ya, Allah uji kita mungkin dengan ekonomi, Allah uji mungkin dengan orang pasangan hidup kita, ada juga diuji dengan orang tuanya. Tujuannya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah uji kalian siapa yang paling baik amalan. Ustaz, bagaimana berusaha ikhlas untuk suami yang masih suka bersenang-senang sendiri dan sering mengancam untuk menceraikan? Mohon solusinya Ustaz, bagaimana sikap kami sebaiknya? Jazakallah khair. Saya nggak tahu ini suaminya usia berapa ya. Kadang-kadang suami luar biasa. Senin sampai Sabtu kerja, Minggu dia bawa motor seharian. Nggak di rumah, nggak sama istri, ngapain? Ikut trail. Ada yang sibuk dengan olahraganya, bersenang-senang sendiri. Boleh olahraga, tapi tetap anak punya hak, diri kita punya hak, pasangan kita punya hak. Sekarang pertanyaannya bagaimana istri mengikhlaskannya? Ya, yang pertama tentu istri dia mengikhlaskannya. Pertama, dia tetap berharap pahala dari Allah. Dia tetap berkhidmat kepada suaminya karena Allah. Jadi yang dia harapkan itu adalah pahala dan rahmat Allah. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan suaminya pemahaman dan Allah berikan suaminya hidayah dan taufik. Sabar. Allahu a'lam. Intinya ikhlas itu, bagaimana orang bisa ikhlas? Salah satu cara yang terkuat dalam ikhlas adalah mencari ridho Allah. Udah, harapkan saja pahala dari Allah. Kita mengkhidmat dia, kita melayani dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kebaikan yang kita lakukan ini karena Allah suatu hari akan dia rasakan. Kalau ketika dia merasakan betapa baiknya pengkhidmatan dan pelayanan seorang istri, mudah-mudahan Allah ubah dia menjadi laki-laki yang lebih baik. Allah a'lam. Mungkin ini saja yang kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.